Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemecahan masalah yang saya lakukan terkait dengan membantu bagaimana siswa dapat mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika, terutama pada materi peluang yang dibelajarkan pada siswa kelas 12 IPA di SMA Negeri 3 Bogor pada bulan Desember. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran matematika kita sangat banyak sekali berhubungan dengan kehidupan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di tuntutan dunia kerja maupun dalam kehidupan lainnya. Terutama pada materi peluang saat ini, di mana kita banyak sekali berhubungan dengan data, kemungkinan atau probability, dan juga peluang yang bisa nanti dipilih oleh peserta didik dan sangat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, bahwa matematika itu banyak sekali berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan sebuah masalah atau problem solving gitu ya. Nah, ini erat kaitannya dengan sekarang yang sedang berkembang yang dimaksud dengan kemampuan numerasi. Bahwa matematika itu tidak hanya terkait dengan hitungan saja atau rumus saja, tetapi bagaimana siswa memahami sebuah konteks permasalahan dan menyelesaikan permasalahan itu yang dikaitkan dengan kemampuan nalar mereka yang ada hubungannya dengan numerasi. Jadi numerasi ini tidak harus selalu berkaitan dengan matematika, tetapi bisa dengan banyak hal, gitu ya. Ada banyak jenis numerasi. Kemudian kita juga tahu bahwa peserta didik kita harus dibekali menyelesaikan sebuah masalah yang kontekstual, masalah-masalah yang banyak ditemui di sekitar sehari-hari. Dan khususnya untuk masalah yang ditemukan di bulan ini, saya mengangkat materi terkait dengan peluang. Tuh, itu adalah latar belakangnya. Akar permasalahan yang pertama, sesudah saya lakukan asesmen diagnostik pada siswa pada materi peluang, diperoleh bahwa rendah sekali persentase atau daya serap siswa dalam penguasaan materi. Kenapa? Karena materi peluang ini banyak rumusnya. Jadi kalau hanya mengandalkan rumus, itu siswa daya serapnya itu rendah. Kemudian yang kedua, banyak juga dari asesmen diagnostik yang diberikan, siswa ada salah dalam menyelesaikan masalah matematika yang diberikan. Bisa salahnya karena memang mereka tidak paham atau tidak tahu bagaimana menggunakan rumus, bisa juga salahnya karena mereka tidak bisa menyelesaikan soal itu utuh sampai selesai. Bahkan ada siswa yang tidak memahami kata kunci dari soal. Jadi begitu dikasih soal, ini soal apa kata kuncinya itu tidak diketahui. Kemudian ini yang sering terjadi apabila soal yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda, di mana soalnya itu hanya menebak saja, ABC-nya ditebak tanpa siswa tahu asal tebak saja. Gitu ya. Dan ini yang terakhir, dari hasil tes diagnostik, anak-anak atau siswa ini kalau dapat soal matematika yang isinya biasanya soal cerita atau cenderung panjang, itu mereka tidak terlalu suka membaca. Jadi hanya ingin tahu ini jawabnya apa sih gitu. Padahal dari soal yang panjang gitu ya, atau dari stimulus soal yang diberikan, itu banyak sekali kita bisa dapat masalah atau bisa dapat clue-clue atau petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah akar permasalahan yang banyak kita peroleh nih kepada anak-anak, terutama di kelas yang saya ajar. Sehingga dari asesmen diagnostik yang diberikan, soal-soal peluang yang tipenya kontekstual itu sangat sulit diselesaikan oleh anak-anak. Nah, terkait dengan ini maka saya mencoba pada bulan kemarin, saya ingin bagaimana siswa saya bisa meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, terutama di materi peluang. Metode yang saya gunakan pertama, saya ingin melihat dulu bagaimana tanggapan atau respon mereka terkait dengan tes berbentuk soal uraian. Ini untuk menghindari mereka asal tebak, kemudian asal nebak jawaban atau menduga-duga tanpa melalui proses berpikir. Kemudian
soal yang saya berikan dalam bentuk soal non-rutin. Apa maksudnya soal non-rutin? Soal non-rutin itu tidak soal PG gitu, atau tidak langsung soal yang jika maka gitu ya, yang jawabannya udah hanya satu. Tetapi soal yang Mbak saya berikan atau saya coba sampaikan ke anak-anak adalah soal-soal kontekstual yang terbuka. Artinya eh, ada stimulus-stimulus soal atau pembangkit soal dan mereka harus bisa memahami dari soal itu dan mereka mendapatkan kata kunci dari soal itu. Jadi soalnya itu tidak langsung bisa langsung dijawab gitu. Mereka harus mentransformasi dulu soal itu untuk sampai mereka bisa mendapatkan pertanyaan maupun jawabannya. Nah, soal yang dikembangkan dari dua soal, yang pertama dia berbentuknya uraian, yang kedua non-rutin, hasil dari jawaban anak-anak yang saya peroleh, itu saya analisa berdasarkan dua. Yang pertama adalah analisa jenis dan letak kesulitan. Pertama jenis soalnya karena soalnya saya ambil non-rutin. Yang kedua adalah letak kesulitan siswa. Jadi soalnya ada tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Nah, analisis yang saya gunakan menggunakan metode Newman Error Categories. Jadi nanti ada kategori-kategori soal yang saya gunakan. Newman Error Category sendiri itu mengklasifikasi soal atau tahapan berpikir matematika menjadi 4. Untuk memecahkan sebuah masalah kontekstual. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua mentransformasi masalah, yang ketiga keterampilan proses, yang keempat encoding soal. Memahami masalah ini maksudnya yang pertama bahwa apabila siswa diberikan soal kontekstual, siswa bisa memahami apa sih permasalahan utamanya, kemudian apa saja yang bisa diresumekan atau diketahui dari soal yang diberikan. Yang kedua, mentransformasi masalah, yaitu siswa dari sesudah mereka memahami, mereka bisa menghubungkan dari masalah yang dipahami dengan pengetahuan atau konsep terkait dengan matematika. Gitu ya, itu mentransformasi masalah. Kemudian sesudah mereka bisa mentransformasi masalah itu ke dalam formula-formula matematika, mereka melanjutkan dengan keterampilan proses, keterampilan berpikir. Inilah yang kita maksud dengan keterampilan berpikir matematika. Artinya dari masalah yang mereka dapat, mereka bisa menerjemahkan itu untuk menjadi sebuah penyelesaian. Dan yang terakhir, mereka menyimpulkan atau encoding jawabannya untuk kembali ke permasalahan yang ada. Nah, itu adalah tahapan dari Newman Error Categories. Tahapannya ini pemecahan masalah menurut Polya. Pertama, ini adalah Newman kategoris. Pertama memahami soal, kemudian komprehensi, kemudian transformasi, proses berpikir, dan encoding. Kalau menurut Polya pemahaman. Nah, ini adalah beberapa teori untuk memecahkan masalah. Nah, yang saya pakai adalah Newman Error Categories untuk NEC. Untuk melihat sejauh mana siswa di kelas 12 IPA 1 sampai 6 berapa banyak pemahamannya terhadap materi peluang untuk memecahkan sebuah masalah kontekstual. Jadi analisis yang saya pakai di sini, Human Error Categories. Dari analisis itu, maka dilakukan beberapa strategi. Yang pertama saya kembangkan item soal, bentuknya uraian. Kemudian soal-soal itu dilatihkan kepada siswa melalui lembar aktivitas yang dibuat oleh guru. Yang awalnya lembar aktivitas itu diberi titik-titik kosong gitu ya, jadi siswa masih dipandu. Nah, kemudian soal yang diberikan terstruktur dan bertahap dengan harapan siswa berlatih dahulu untuk bagaimana mereka menyelesaikan sebuah masalah kontekstual. Kemudian pada tahap akhir baru diberikan latihan soal untuk mereka bisa mengerjakan dengan item soal yang berbeda. Nah, ini saya tampilkan contoh soal yang saya berikan kepada anak-anak gitu ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini non rutin gitu ya. Ini soal non rutin, jadi diberikan sebuah ilustrasi data. Nah, anak-anak datanya juga banyak, tidak hanya satu atau dua, karena ini buat anak kelas 12, jadi harapannya mereka lebih paham. Nah, inilah yang dimaksud sebagai soal non rutin, beda dengan soal yang biasa mereka dapat, yang hanya jika maka gitu ya. Nah, jadi dan bentuknya uraian, karena kenapa? Karena saya membutuhkan mengetahui proses berpikir anak-anak. Nah, sesudah itu
jawaban anak-anak, baru saya coding atau saya klasifikasi sesuai dengan tahapannya tadi, human error kategori. Yang pertama, berapa anak yang punya kesalahan baru dalam memahami soal aja mereka udah salah. Gitu ya, memahami soal aja mereka salah. Kemudian berapa anak yang dalam mentransformasi soal dari pemahamannya mereka menjadi sebuah konsep atau algoritma matematika, mereka masih salah gitu. Jadi hanya mindah saja dari pemahaman ke itu berapa banyak yang salah. Keterampilan proses ini mereka sudah paham soalnya, terus dihubungkan dengan konsep matematikanya sudah paham, tapi menyelesaikan atau langkah-langkahnya mereka nggak paham. Jadi ini kalau udah dapet gini terus diapain itu nggak paham, itu berhenti mereka di situ. Itu dari soalnya. Jadi soalnya nggak terlalu banyak. Yang saya buat kemarin satu anak hanya mengerjakan sekitar 3 soal. Tapi dari situ kita bisa lihat ini anak paham atau hanya sekedar menghafal atau mereka sama sekali nggak ngerti itu soal. Dan yang paling tahap akhir adalah menarik kesimpulan. Encoding itu menarik kesimpulan. Nah, ini tahapan encoding ini tidak akan bisa tahu kalau mereka tidak bisa melalui keterampilan proses. Jadi tahapan pemecahan masalah itu harus sampai mereka bisa menyimpulkan kembali hasil mereka dihubungkan dengan konteks masalahnya. Itu sampai encoding gitu ya. Nah, dari hasil dari 12 IPA 1 sampai 6 yang saya peroleh itu jumlahnya ada 212 siswa. Nah, saya analisisnya ada dua. Yang pertama dari pemecahan masalahnya, dari jawaban, dari rubrik, maka saya klasifikasi ada 5. Yang pertama, siswa benar tapi kurang lengkap, itu ada 38 siswa. Siswa menjawab benar semua tahap itu ada 26, hanya ada. Kemudian salah mengerjakan, ini termasuk besar, masih 27 siswa salah mengerjakan, berarti dari awal mereka udah salah memahami. Kemudian ini yang lebih parah, tidak mengerjakan. Jadi mereka sama sekali nggak dibahas, nggak ngerti apa sih maksud soal ini. Kalau salah mengerjakan tuh masih mengerjakan, paham, tapi ke bawahnya nggak bisa. Kemudian tidak selesai mengerjakan. Ini mengerjakan, tetapi nggak sampai proses encoding. Jadi bisa saja cuma sampai proses ini transformasi. Jadi ada soal diketahuinya apa itu bisa, tapi pada keterampilan prosesnya udah nggak bisa ini. Maka kalau kita lihat bahwa kebanyakan murid kita adalah tidak selesai mengerjakan dan salah mengerjakan. Nah, ini terkait dengan kemampuan pemecahan masalah. Begitu dikasih soalnya non rutin dan soal yang berbentuk kontekstual. Kemudian kalau berdasarkan dengan tingkat kesulitan untuk tempat tahapnya NEC, ya, NEC, maka ada 7 siswa yang masih belum paham untuk soal kontekstual. Ini soal diapakan itu masih belum ada. Kemudian ada 28 siswa yang belum bisa mentransformasi dari pemahaman mereka menjadi konsep matematika. Jadi mereka tahu, oh ini materinya keluar, tapi mereka nggak bisa transformasi tuh jadi konsep. Itu ada 28 siswa. Kemudian masih ada 66 siswa yang nggak bisa menyelesaikan. Jadi mereka mulai tapi nggak selesai pada proses berpikir. Algoritmanya belum jalan proses berpikirnya. Dan yang terakhir masih banyak sekali siswa yang belum bisa menyimpulkan. Artinya secara matematika mereka bisa menyelesaikan, tetapi pada saat dikembalikan untuk mereka menyimpulkan sesuai dengan konteksnya, itu masih banyak yang salah. Nah, dari 2 analisis yang saya lakukan, maka ini harus perlu tindak lanjut pada tahap berikutnya, bagaimana membiasakan anak-anak untuk bisa menyelesaikan sebuah pemecahan masalah. Dan kesimpulannya saya dapat bahwa untuk anak-anak siswa kelas 12 menyelesaikan soal non rutin itu masih perlu ditingkatkan lagi keterampilan berpikirnya, kemudian guru harus perlu mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir masih banyak lagi yang harus dilakukan untuk mencari faktor baik eksternal dari siswa maupun dari guru dan internal yang menjadi penyebab kenapa pelajaran matematika ini sulit untuk dipahami oleh siswa, kemudian sulit juga untuk siswa terbiasa menyelesaikan masalah-masalah kontekstual matematika untuk menyelesaikan sebuah masalah.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.